Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Spima, selamat datang kembali di podcast kebanggaan kita, Spima Podcast, Spima selalu dinanti. Oke, bersama saya Sofi, hari ini kita akan ngobrol seru tentang sosialisasi program SMP Negeri 1 Mojoagung bersama Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Yoni Tri Joko Kurnianto, SPD MSI. Selamat datang Bapak. Selamat datang hari ini. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga kita semua juga selalu diberi kesehatan untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Oke, teman-teman, kali ini kita akan berbicara mengenai sosialisasi program kerja, beberapa program di SMP Negeri 1 Mojoagung. Di sini akan ada beberapa segmen ya Bapak, ada program kurikulum, program kesiswaan, dan juga program sarana prasarana. Oke, mungkin langsung saja Pak Yoni bisa menjelaskan kepada kita semuanya mengenai program kurikulum yang ada di SMP Negeri 1 Mojoagung. Monggo Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam move teaching. Oke, mungkin beberapa dari pemirsa atau yang sudah masuk di dalam Spima TV ataupun Spima Podcast sudah ada yang sangat kenal dengan saya, tapi mungkin ada beberapa yang mungkin belum kenal. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Yoni Tri Joko Kurnianto, sarjana pendidikan Magister Sains yang alhamdulillah sampai detik ini masih diberi amanah untuk menjadi kepala SMP Negeri 1 Mojoagung. Nah, dalam kegiatan SMP Negeri 1 Mojoagung, kami harus membuat sebuah perencanaan yang tentunya nanti bermuara kepada tercapainya visi dari SMP Negeri 1 Mojoagung, yaitu lulusan yang berprestasi, berbudaya Pancasila, berwawasan global, dan peduli lingkungan. Nah, untuk itu selaku manajer dari manajerial SMP Negeri 1 Mojoagung, kami memilah ada 3 program yang mesti harus kami gapai, kami laksanakan untuk menuju ke visi tadi. Yang pertama yaitu di bidang kurikulum. Jadi setiap satuan pendidikan ini mesti harus mempersiapkan yang namanya kurikulum satuan pendidikan atau yang biasa kita sebut dengan KSP. Nah, KSP ini harus istilahnya menuju ke muatan lokal. Jadi harus memberikan nuansa ke lingkungan, ke daerahan, sehingga setiap KSP dari sekolah satu dengan sekolah lain itu pasti berbeda. Jadi punya ciri khusus. Nah, alhamdulillah untuk review dan penyusunan KSP ini sudah kita lakukan, dan saat review kita mesti harus melibatkan perwakilan dari siswa, perwakilan dari orang tua, perwakilan dari komite, juga perwakilan dari guru-guru. Alhamdulillah KSP sudah selesai dan insya Allah sudah kita sahkan dan kita jalankan. Ini program yang pertama di bidang kekurikuluman. Tentunya di bulan Juli karena tahun pelajaran baru, kita juga harus menyusun tugas mengajar dan jadwal. Ini sudah terlampaui, tapi tetap ada tambal sulam. Kenapa? Karena di tengah-tengah ada perubahan-perubahan. Alhamdulillah SMP Negeri 1 Mojoagung ketambahan guru olahraga P3K, ketambahan guru seni budaya, sehingga mau tidak mau kami harus menugaskan guru-guru yang ditugaskan di SMP Negeri 1 Mojoagung, sehingga terjadi perubahan. Itu hal yang lumrah. Di sisi lain kami juga harus menyesuaikan
dan jadwal-jadwal yang mesti harus kita lakukan. Jadi itu, nah sementara selaku supervisor kami juga mesti harus mensupervisi guru-guru, makanya dibuatlah jadwal supervisi yang insya Allah nanti pelaksananya ada 2 kali di dalam 1 tahun. Tahun pertama itu nanti adalah hasil observasi pembelajaran, setelah itu nanti pertemuan kedua ini ada observasi dari hasil refleksi Bapak Ibu guru. Itu selain itu karena kita mesti harus mendapatkan gambaran awal dari seluruh siswa, makanya ada yang namanya istilahnya asesmen awal nanti, dan dilanjutkan dengan formatif oleh Bapak Ibu guru. Setelah itu dan tentunya setiap selesai di materi ini berkenaan dengan sumatifnya, ya, dan penyusunan ini semuanya sudah dilakukan sampai nanti akhir pada evaluasi. Jadi evaluasi muncul refleksi sehingga ada tindak lanjut. Ini berkenaan dengan tugas pokok dari guru, yaitu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Ini sudah kita susun, dan program pemerintah yang selalu diberikan pada kita untuk peningkatan literasi dan numerasi ini juga kita buat sebuah program, sehingga nantinya program-program itu tidak berjalan yang tidak searah. Jadi semuanya itu, dan itu kita rencanakan dan kita sosialisasikan baik ke guru, orang tua maupun siswa. Ini terus untuk peningkatan dari kemampuan Bapak Ibu guru, otomatis kita mesti mengupgrade beliau. Saya yakin Bapak Ibu guru di sini itu sudah oke semua, sudah oke. Tapi karena adanya perubahan-perubahan, baik itu mungkin penambahan di bidang kurikulum, penambahan apa, maka perlu diadakan workshop-workshop untuk menyambut adanya perubahan itu. Katakanlah sekarang lakiin PM, pembelajaran mandiri, kita juga harus mengupgrade dari Bapak Ibu guru. Mungkin itu sepintas tentang kurikulum yang jelas yang perlu diketahui oleh orang tua dari siswa SMA Negeri 1 Mojoagung, bahwa dalam minggu depan ini anak-anak sudah harus menghadapi pekan sumatif tengah semester. Apa yang perlu dipersiapkan? Ya materi-materi yang telah dipelajari, mungkin menambah porsi belajarnya, mungkin meninggalkan hobi-hobi sampingan itu, karena sekarang anak-anak lebih banyak hobi di game, di WA, di TikTok. Nah, ini dikurangi sedikit untuk persiapan. Kenapa? Karena nilai dari sumatif tengah semester ini berpengaruh pada rapot. Kalau sudah masuk di dalam rapot, otomatis berpengaruh terhadap kenaikan dan kelulusan siswa. Mungkin itu sedikit Bu Sofi berkenaan dengan kurikulum, dan tentunya Bu Sofi orang baru di sini nanti ya segera bisa terlibat di dalamnya. Jadi seperti itu, dan semua program itu pasti ada penanggung jawab masing-masing. Seperti itu. Baik, seperti itu tadi ya teman-teman terkait program kurikulum yang sudah dijelaskan oleh Pak Yoni. Banyak sekali penjelasannya, dan terutama untuk minggu depan ya Bapak ya, pekan sumatif tengah semester, teman-teman siswa-siswi semoga bisa mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin agar mendapatkan nilai yang maksimal, karena seperti Pak Yoni bilang tadi bahwa sangat berpengaruh ya Bapak ya nilainya. Tetap fokus belajar, dikurangi game-gamenya ya anak-anak ya. Seperti itu ya Pak. Walaupun nilai dari sumatif tengah semester itu porsinya tidak lebih besar dibandingkan nilai sumatif harian, tapi tetap berpengaruh.
berpengaruh. Ya, Betul itu. sekali. Oke, seperti itu tadi penjelasan mengenai program kurikulum. Langsung mungkin kita lanjut ke program kesiswaan ya. Oke. Ya. Monggo, Yes. bisa dijelaskan. Jadi di bidang kesiswaan kami juga harus mempersiapkan karena ini adalah apa ya? Kalau kurikulum itu sebagai rohnya sekolah. Nah, kalau bidang kesiswaan ini sebagai apa? Mercusuarnya sekolah. Kenapa? Disinilah tampak prestasinya sebuah satuan pendidikan itu adalah bagaimana meminit program kesiswaan ini betul-betul menuju ke siswa. Jadi menuju ke siswa dan kita berusaha untuk mewadahi semua talenta yang ada dan yang dimiliki oleh siswa maupun bapak ibu guru. Itu. Nah, tentunya untuk program yang wajib kita gunakan mulai SPMB yang dulu kita kenal dengan BPDB, MPLS, ya. Setelah itu mempersiapkan pergantian kepengurusan OSIS, dilanjutkan dengan latihan dasar kepemimpinan. Ini adalah hal yang setiap kali, terus penerimaan tamu galang, terus nanti ada perkemahan akhir tahun. Ini yang selalu kita lakukan setiap tahun. Nah, yang mungkin nanti dalam waktu dekat ini dan juga teman-teman lagi persiapan di bidang kesiswaan adalah mempersiapkan pekan olahraga pelajar kabupaten. Ini alhamdulillah insya Allah nanti 26 Oktober sudah mulai, kemarin diawali hanya atletik dan alhamdulillah luar biasa ternyata anak-anak juga sudah mengambil kejuaraan itu dan berhasil menjadi juara. Yang lainnya nanti insya Allah 26, 27, 28. Selain itu di bidang kesiswaan banyak. Sekarang di Dinas Pendidikan ada pop-up. Satu, terus ada keagamaan, terus ada lomba bahasa, baik itu terkumpul dari satu bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Ini semuanya sudah kita siapkan. Terus kami di bidang kesiswaan juga selalu bersinergi dengan orang tua. Karena tidak mungkin sekolah itu bisa 100% membiayai kegiatan lomba, khususnya yang keluar atau keluar kota. Sehingga sinergi dari orang tua ini dibutuhkan. Kalau memang nanti ya oke, istilahnya subsidi silang. Gitu, mungkin pernah teman kita berangkat ke Malang, ini orang tua membiayai di bidang transport, kita membiayai di bidang pendaftaran dan lain-lain. Nah, ini sudah terjalin dan tentunya kami harap yang seperti itu bukan sebuah paksaan, tapi monggo ini adalah bentuk sinergi. Jadi tidak harus ikut lomba ini harus berbayar, enggak. Tapi kalau orang tua tidak siap untuk itu, kami juga tetap berusaha, entah menggandeng sponsor atau yang lain. Itu berkenaan dan mungkin jargon kita untuk berani berubah ini sangat amat mempengaruhi anak-anak. Jadi mungkin anak-anak yang dulu masih sembunyi-sembunyi dengan minat dan bakatnya, alhamdulillah sekarang kita buka semua talenta, walaupun kita belum bisa menyiapi ekstrakurikulernya, tapi anak-anak muncul. Dan mungkin catatan di sini mungkin se-Kabupaten Jombang yang sudah berani menjadi tuan rumah untuk e-sport dan sering menjadi juara di e-sport itu SMP 1 Mojokerto. Keren. Ini luar biasa. Kenapa? E-sport itu sudah masuk ke internasional, sudah masuk cabang olahraga di internasional. Sehingga kalau kita menutup diri hal seperti itu, ya kita tidak akan bisa mengikuti zaman. Robotik ini luar biasa. Kita mungkin 3 tahun berturut-turut juara 1. Ini luar biasa anak-anak itu. Jadi minat-minatnya seperti itu. Kalau kita semua akan ada ekstra, nggak cukup uang kita. Makanya silahkan belajar dan bersinergi dengan yang lain. Tapi saat ada lomba kita fasilitasi. Itu di bidang kesiswaan. Di bidang sarpras, alhamdulillah SMK Mojokerto itu sebenarnya di sarpras itu sudah luar biasa.
Hingga begitu saya masuk 2022 itu tinggal tambal sulam pemanfaatan sarana yang belum dimanfaatkan kita tingkatkan, jadi revitalisasi ada itu. Jadi alhamdulillah dari Sarpras mulai di bidang keagamaan masjid alhamdulillah tidak hanya untuk sholat tapi juga untuk menimba ilmu yang lain, bisa digunakan untuk kegiatan yang lain itu. Terus peningkatan sarana prasarana dalam proses pembelajaran, kita menggunakan TV pengganti dari LCD, lebih mudah, lebih praktis gitu. Insya Allah nanti tahun depan kita tambah lagi, kita tambah 3 atau 4 lagi, sehingga nanti akan target saya nanti 1 mapel 1 TV. Jadi 1 mapel 1 TV, dan kami serahkan pengelolaannya pada NKMP sekolah. Jadi target itu. Jadi konsepnya seperti itu. Terus insya Allah nanti tahun depan kita belum punya gapura sebagai kebanggaan dari SMK Mojoagung. Insya Allah tahun depan nanti akan ada gapura. Dan gapura insya Allah nanti kita rencanakan yang belum ada di Kabupaten Jombang. Jadi biar Mojoagung itu orang-orang yang luar kota dari arah Surabaya menuju ke barat itu mungkin pandangan sekolah pertama Jombang adalah SMP Negeri 1 Mojoagung. Jadi ayo kita buat Mojoagung ini lebih baik lagi. Alhamdulillah sarana prasarana olahraga kita lengkap, tinggal itu walaupun kecil, walaupun ruangannya kecil tapi bisa dimanfaatkan untuk semuanya. Proses di pembelajaran kalau teman-teman ingin memanfaatkan alhamdulillah wifi hotspot hampir bisa diambil di setiap kelas, sehingga Bapak Ibu guru saat penugasan dan sebagainya sebetulnya sudah bisa. Nah, tinggal kita aja sebagai gurunya. Itu mungkin itu sedikit berkenaan dengan siswaan dan Sarpras. Dan harapan saya ya orang tua tetap harus terlibat, paling tidak memberitahulah ke anak-anaknya, ke putra-putrinya bahwa fasilitas yang ada di sekolah ini perlu dijaga. Ini perlu dijaga. Memang oke lah rusak karena dipakai, itu lebih baik daripada rusak karena nganggur. Tapi kalau bisa dipakai tapi tidak sampai rusak. Nah ini konsep ini, dan ini orang tua pasti harus tahu gitu. Ya, dan alhamdulillah mungkin di Jombang untuk SMP Negeri 1 Mojoagung itu sudah menjadi sekolah yang favorit dan menjadi pandangan dari masyarakat. Mungkin itu sedikit Bu Sofi berkenan program kami, sehingga saya selaku Kepala SMP Negeri 1 Mojoagung pertama mohon dukungan sehingga program itu bisa berjalan dengan baik. Yang kedua mohon dukungan dan doa sehingga apa yang kita lakukan ini bisa berhasil dan berdampak baik terhadap siswa, siswi dan juga keluarga besar dari SMP Negeri 1 Mojoagung. Kalau ada sesuatu yang baik, monggo diviralkan. Tapi kalau ada sesuatu yang kurang, sampaikan kepada kami sebagai modal kami untuk berefleksi dan mengevaluasinya. Itu. Baik, itu tadi penjelasan dari Pak Yoni mengenai dari program kesiswaan dan juga sarana prasarana, karena sejatinya sekolah tentu menjadi wadah apresiasi ya Bapak ya untuk siswa-siswi dalam mengembangkan bakat minatnya, sehingga dapat membantu siswa-siswi juga untuk berprestasi menuju masa depan yang lebih cerah. Dan tentunya hal tersebut pasti butuh support dari orang tua juga dan juga guru-guru seluruh sivitas akademik di SMP Negeri 1 Mojoagung. Mungkin terakhir Bapak ada pesan-pesan buat guru-guru yang ada di SMP 1 Mojoagung ataupun siswa-siswinya, monggo Bapak. Baik, untuk Bapak Ibu guru, saatnya kita berani berubah, karena ciri dari guru yang cerdas adalah guru yang selalu
bisa merubah dirinya mengikuti perkembangan dari zaman. Kalau sekarang sudah masuk ke zaman Z humor, ya ayo kita ikuti ini, tapi tetap tanamkan karakter sopan santun dan rasa Indonesianya itu ke seluruh siswa. Boleh kita mengklaim mereka adalah generasi Z, tapi tetap budaya yang baik harus kita jaga. Untuk anak-anak siswa SMP Negeri 1 Mojo Agung dan alumni, jaga nama baik SMP Negeri 1 Mojo Agung, berkembanglah sesuai dengan perkembangan dari diri kalian, baik pemikiran maupun dari segi raga kalian. Jangan istilahnya ojo keberangas, ayo tetap dijaga karakternya, dan orang tua tetap pendampingan terhadap anak itu hal yang nomor satu. Bukan hanya ekonomi yang dibutuhkan anak-anak, tapi bagaimana bentuk kasih sayang Bapak Ibu terhadap putra putrinya, sehingga karakter ini selalu bisa dijaga. Seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Oke, Sobat Vima, itu tadi sosialisasi mengenai program sekolah SMP Negeri 1 Mojo Agung tahun pelajaran 2025-2026. Sudah sangat jelas sekali penjelasan dari Pak Yoni, baik program kurikulum, program kesiswaan, ataupun program sarana prasarana. Semoga dengan adanya beberapa program yang sudah kita buat dan sudah beberapa terlaksana ya Bapak ya, dapat semakin lancar ke depannya, SMP 1 Mojo Agung semakin jaya dan dapat terus berprestasi untuk anak-anak kita semuanya. Mungkin itu saja saya selaku host kali ini, saya Sofi. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih Pak Yoni atas waktunya. Sama-sama. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vima Podcast, Vima selalu dinanti. Terima kasih.